Baik Baik anak-anak, anak-anak, untuk untuk menggugurkan menggugurkan kewajiban, kewajiban, saya saya mulai. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah Innalhamdalillah nahmaduhu nahmaduhu wa wa nastaghfiruhu nastaghfiruhu wa wa na'udzu na'udzu billahi min billahi min sururi sururi anfusina anfusina wa wa min min sayyiati sayyiati a'malina. a'malina May may yahdihillahu yahdihillahu fala fala mudhillalah mudhillalah wa wa may may yudlil yudlil fala fala hadiyalah. hadiyalah Wala wala haula haula wala wala quwwata quwwata illa illa billah, billah amma amma ba'du. ba'du. Ayyuhal Ayyuhal hadirah hadirah wal wal hadirun hadirun rahimakumullah rahimakumullah as'adakumullah. as'adakumullah. Sabahul Sabahul khair. khair. Selamat Selamat pagi pagi anak-anak. anak-anak. Alhamdulillah Alhamdulillah fi fi hadhihi hadhihi ad-dirasah ad-dirasah administrasi administrasi perkantoran perkantoran laqaina laqaina al-an al-an fi fi hadhihi hadhihi soba soba tatal tatal maudu maudhu filosofi filosofi administrasi. administrasi. Salam. Salam. Anak-anak, Anak-anak, hari hari ini ini kita kita akan akan melanjutkan melanjutkan materi materi filosofi filosofi administrasi. administrasi. Lanjutan Lanjutan daripada daripada paradigma paradigma filosofi filosofi dan dan juga juga istilah istilah paradigma paradigma yang yang lalu lalu sudah sudah kita kita pelajari. pelajari. Untuk Untuk hari hari ini ini kita kita akan akan lanjutkan melanjutkan filosofi filosofi administrasi. administrasi. Baik, Baik, saya saya lanjutkan. lanjutkan. Sebelum Sebelum kita kita mulai, mulai, mari mari kita kita baca baca dengan dengan hafalan hafalan kalimat kalimah basmalah. basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Saya lanjutkan lanjutkan anak-anak. anak-anak. Filosofi Filosofi administrasi. administrasi. Kita Kita tahu tahu administrasi administrasi itu itu dari dari kata kata aid aid dan dan ministrate, administrate, ya. ya. Aid Aid dan dan ministrate. administrate. Yang Yang keduanya keduanya saling saling berkesinambungan, berkesinambungan, yaitu yaitu menuju menuju ke ke arah arah menyeluruh menyeluruh dalam dalam hal hal tata tata usaha. usaha. Oke, Oke, hari ini hari ini kita kita akan akan membahas membahas filosofi filosofi organisasi, organisasi, filosofi filosofi manajemen, manajemen, filosofi filosofi kepemimpinan, kepemimpinan, filosofi filosofi kerja, kerja, dan dan filosofi filosofi teknologi. teknologi. Kita Kita mulai mulai dari dari filosofi filosofi organisasi. organisasi. Sebuah Sebuah organisasi organisasi merupakan merupakan sebuah sebuah filosof filosof atau atau merupakan merupakan filsafat, filsafat, ya. ya. Apa Apa yang yang perlu perlu kita kita bahas di bahas di filosofi filosofi organisasi? organisasi? Yang Yang pertama pertama adalah adalah harus harus ada ada ketegasan ketegasan mengenai mengenai cara cara berpikir berpikir orang-orang orang-orang yang yang berada di berada di dalam dalam organisasi organisasi tersebut. tersebut. Kalau Kalau kita di kita di sekolah, sekolah, maka maka organisasi organisasi kita kita adalah adalah filosofinya di filosofinya di sekolah. sekolah. Ada Ada aturan, aturan, ada ada norma, norma, kemudian kemudian ada ada kewajiban kewajiban dan dan hak hak yang yang harus harus dilakukan dilakukan sebagai sebagai seorang seorang siswa. siswa. Kemudian yang Kemudian yang kedua, kedua, harus harus ada ada batasan yang batasan yang jelas jelas dalam dalam hubungan hubungan kerja kerja antara antara satu satu dengan yang dengan yang lain. lain. Jika Jika ada ada tugas tugas dari dari Bapak Bapak Ibu Ibu guru, guru, maka maka anak-anak anak-anak secara secara otomatis otomatis akan akan mengerjakan. mengerjakan. Nah, ini Nah, ini organisasi. organisasi. Ketua Ketua kelas kelas dibentuk dibentuk bendahara, bendahara, kemudian kemudian sekretaris, sekretaris, dan dan si si yang yang lain. lain. Itu Itu juga juga filosofi filosofi organisasi. organisasi. Tujuannya Tujuannya adalah adalah satu satu kesatuan, kesatuan, ada ada hubungan hubungan kerja. kerja. Ini Ini sebuah sebuah gambaran gambaran saja. saja. Jika ada Jika ada organisasi organisasi yang yang memang memang sudah sudah terbentuk terbentuk tapi tapi belum belum jalan, jalan, ini ini belum belum mengetahui mengetahui filosofi filosofi organisasi. organisasi. Karena Karena sejatinya sejatinya organisasi organisasi adalah adalah satu satu tujuan. tujuan. Kemudian, Kemudian antara antara atasan atasan dengan dengan bawahan bawahan didasarkan didasarkan pada pada tugas tugas pokok dan pokok dan fungsi. fungsi. Jadi Jadi ketua ketua punya punya tugas tugas yaitu yaitu mengelola mengelola anggotanya, anggotanya, sekretaris sekretaris bertugas bertugas untuk untuk mengelola mengelola kesekretariatan kesekretariatan, baik baik absensi absensi maupun maupun jurnal jurnal kelas. kelas. Bendahara Bendahara juga juga bertujuan bertujuan untuk untuk membantu membantu ketua ketua kelas kelas mengelola mengelola keuangan keuangan di di mana mana saat saat butuh butuh kegiatan kegiatan pengelolaan pengelolaan keuangan keuangan tersebut tersebut dibutuhkan. dibutuhkan. Jadi Jadi berdasarkan berdasarkan tugas tugas pokok pokok dan dan fungsi. fungsi. Kita Kita lanjutkan di lanjutkan di filosofi filosofi manajemen. manajemen. Filosofi Filosofi manajemen manajemen itu itu kalau kalau lima lima buku buku yang yang kita kita ambil, ambil, ya, ya, itu itu adalah adalah harus harus ada ada aturan, aturan, pedoman, pedoman, prinsip-prinsip, prinsip-prinsip, dan dan norma norma dasar-dasar dasar-dasar tertentu. tertentu. Contohnya Contohnya adalah adalah disediakan disediakan waktu waktu beribadah. beribadah. Di Di sekolah kita sekolah kita juga juga mengikuti mengikuti aturan aturan tersebut. tersebut. Ini Ini kalau kalau PJJ, PJJ, pembelajaran pembelajaran dimulai jam dimulai jam 8, 8, selesai jam selesai jam 9 9 untuk untuk administrasi administrasi umum. umum.
maka ada waktu jeda untuk istirahat atau izin bertanya atau izin ke belakang. Pada saat PJJ seperti ini ya diluangkan 1 jam untuk pembelajaran terlebih dahulu. Kita lanjut untuk filosofi kepemimpinan. Ada 3 hal pokok yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah diperlukannya kepemimpinan itu bagaimana? Nah, butuh sosok anak-anak. Kalau di organisasi tadi saya sebutkan di kelas itu ya, butuh seorang panutan, ada wali kelas, ada ketua kelas yang bertujuan menjadi penerus informasi dari wali kelas. Wali kelas dari Bapak Ibu guru dan Dewan guru. Bahkan informasi dari dalam dan luar. Ini dibutuhkan untuk mengelola informasi. Setiap pemimpin harus mempunyai dan memahami pengetahuan tentang cara memimpin. Kalau yang saya lihat selama Bapak menjadi wali kelas itu memang semuanya sudah terbentuk, kerjanya sudah maksimal. Tapi ada beberapa yang belum maksimal karena kurang peduli terhadap tugasnya. Misalkan diminta ke tugas koordinator kebersihan kelas. Ini ada anak-anak yang tidak mau membersihkan. Ini adalah salah satu kesadaran ya. Maka dibutuhkan kepemimpinan dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kita tahu yang disampaikan Kiai Jadul Koro adalah Enggar Asal Tulodo itu masuk, di depan memberi contoh, Enggar Mangun Karso, di tengah-tengah memberikan semangat, Tuturi Handayani. Nah, di belakang juga memberi motivasi. Kemudian, jika ada permasalahan, maka akan mudah ditangani dengan cara memecahkan masalah. Jadi bukan menghindari masalah. Jadi sosok pemimpin di sini, kalau di organisasi saya contohkan di kelas kecil itu ya semacam itu sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Nah kalau di rumah bagaimana? Kalau PJJ sesuai dengan fungsinya, seorang pemimpin sebagai pelajar ya, contohnya jam 8 ikut pelajaran ya harusnya absen. Harusnya tidak menunggu instruksi dari guru, tapi harusnya jadwalnya apa nih jam sekarang atau jam 8. Artinya dicek di iklan. Untuk hari ini saya mohon maaf karena memang saya tahunya jam 10 gitu ya. Sehingga tadi saya minta Anis dan kawan-kawan segera masuk untuk mengumpulkan ini 24 siswa yang 10 belum masuk. Nanti mau diingatkan kembali. Saya lanjutkan anak-anak. Filosofi kerja. Nah, administrasi itu tidak hanya membahas tentang melulu di perkantoran, tetapi melulu apa yang harus dikerjakan di tempat kerja. Nah, kenapa anak-anak diajarkan administrasi umum ini? Tujuannya salah satunya adalah agar tahu pengelolaan saat nanti menjadi pegawai, karyawan, bahkan pegawai negeri ataupun karyawan swasta. Yang pertama, diperlukan filosofi kerja guna meningkatkan gairah dan semangat bekerja. Jadi kalau ada filosofi kerja itu niatnya tidak hanya uang, satu ya. Nomor 2 itu ya, tidak hanya mata-mata uang, tapi niatnya untuk ibadah. Yang poin 3 itu. Kemudian kerja itu adalah aktualisasi diri manusia. Nah, di agama kita, di Islam diajarkan untuk etos kerjanya tinggi. Bahkan untuk menuntut pekerjaan itu adalah ibaratnya sudah memenuhi kewajiban. Rasulullah sudah menyampaikan dan mencontohkan daripada mengemis, mending mencari kayu bakar, kemudian dijual. Nah itu aktualisasi yang pernah kita dapatkan sejarah Tatar zaman dahulu. Kita lanjutkan filosofi teknologi. Kenapa dibutuhkan filosofi teknologi? Nah, hari ini terjadi anak-anak, kita tidak tahu 2-30 tahun yang akan datang akan ada teknologi apa lagi. Terbukti hari ini semuanya di seluruh dunia melaksanakan PJJ, sehingga anak-anak harus di rumah dan mengikuti aturan sekolah dengan cara mengikuti Zoom meeting atau Google Meet. Ini terbukti teknologi itu sangat penting. Maka ada 2 yang ingin saya sampaikan, iman dan takwa juga penting, ilmu pengetahuan dan teknologi juga penting. Sehingga kalau nanti filosofinya ketika di administrasi filosofi administrasi maka adalah secara tidak langsung kita harus memenuhi teknologi, harus menguasai, baru kemudian mengaplikasikan di bidang pekerjaan. Misalkan contohnya mengerjakan tugas dari rumah di-linkkan lewat WA atau lewat ikhlas seperti itu. Baik, ini 2 yang terakhir, ikhtisar ya. Ikhtisar ini dalam bahasa Arab itu ringkasan. Anak-anak ada 6 yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau kemungkinan anak-anak mendapatkan buku nanti akan saya komunikasikan dengan Bapak Gading nanti ya.
Paradigma itu adalah kumpulan tata nilai yang untuk pola pikir. Jadi paradigma itu menurut saya cara pandang itu aja. Bagaimana paradigma seorang siswa ketika masa PJJ seperti ini? Apakah menyenangkan? Nah, itu cara pandang. Paling gampang cara pandang. Kemudian filosofi. Filosofi itu kan dulu dari kata filsafat sampai sekarang ya, dari bahasa Yunani itu. Ada yang dari Belanda, filsafat itu. Tapi ini yang saya ringkas dari buku yang saya satu itu adalah filsafat itu dari bahasa Yunani, filia dan sophia. Filia itu secara umum adalah pengetahuan ya. Sophia adalah tentang cara berpikir terhadap sesuatu. Kemudian tiga, administrasi. Administrasi perkantoran umumnya, karena anak ini di perbankan syariah, ini secara letter luck kita bicara mengenai teori lebih dahulu. Adalah rangkaian kegiatan planning, organizing, controlling, evaluating, ya. Atau yang kita sebut dengan PUAK. Ya. Kita punya perencanaan administrasi, punya pengorganisasian administrasi, punya kontrol administrasi, dan menyelenggarakan tentang evaluasi agar tujuannya tertib. Paling gampang gini anak-anak. Anak-anak nanti kalau masuk di ekstrakurikuler atau intrakurikuler mestinya akan masuk OSIS, akan masuk ekstrakurikuler yang diikuti kalau di ekstra wajib itu adalah pramuka. Itu sudah menjalankan dua hal itu menurut saya. Menurut saya sudah menjalankan tinggal bagaimana planningnya, bagaimana organisasinya, bagaimana kontrolnya, bagaimana evaluasinya. Itu yang perlu diperkuat untuk mengurangi kesulitan atau problem saat menjalankan organisasi tersebut. Ruang lingkup administrasi. Ruang lingkup administrasi salah satunya adalah melingkupi kegiatan kantor, fasilitas kantor, kegiatan perkantoran, yaitu sama tadi ya, ada planning, organizing, ada controlling, ada evaluasi. Yang kelima, paradigma administrasi adalah pandangan cara pandang organisasi, ya, dasar cara memandang kegiatan yang relatif mendasar, terdapat nilai-nilai kebenaran, konsep, metodologi, serta pendekatan yang digunakan. Nah, kalau di organisasi tentunya anak-anak lebih paham, sudah melaksanakan. Tinggal nanti bagaimana mempraktikkan di kehidupan kerja. Ini secara teori baru awal ya. Kemudian filosofi administrasi. Filosofi administrasi perkantoran itu adalah seperangkat pandangan, teori, prinsip, norma, dasar mengenai administrasi. Jadi pelajaran dari minggu pertama kemarin kita meeting Zoom dan hari ini ada tujuannya adalah kita mengenal apa itu filosofi administrasi, yaitu di dalamnya adalah pandangan, teori, prinsip, dan norma yang harus dikerjakan oleh individu dalam mencapai tujuan di dalam tugasnya sebagai administrasi. Sebetulnya tujuannya ke sana. Setelah kisah kelihatannya ada latihan. Oke, latihan soal. Oke, anak-anak, nomor 1 sampai 7 saya bacakan. Ini mukhtasar sebelumnya ya. Nah, ini sebagai tugas individual yang dikerjakan. Apa pengertian paradigma? Para dan daik itu ada ya. Para dan daik. Kemudian jelaskan dengan bahasa sendiri pengertian filosofi atau itu kan filsafat dari bahasa Belanda dan filosofi dari bahasa Yunani. Sudah ada di materi, nanti tinggal dilihat lagi di PPT pertemuan pertama. Nomor 3, menurut anak-anak kalau nanti jadi manajer nih, administrasi perkantoran itu meliputi apa saja? Ya, tidak usah jadi manajer ya. Nah, anggap anak-anak sudah jadi manajer. Menurutmu administrasi perkantoran itu apa saja? Nah, kalau jadi manajer harus tahu tidak hanya pengelolaan, tidak hanya perencanaan, tidak hanya pengorganisasian, tidak hanya pengawasan, tidak hanya kontrol, tidak hanya evaluasi. Nah, itu bagian dari itu. Kemudian apa saja ruang lingkup administrasi? Mestinya banyak ya, mulai dari kita melihat kelemahan, melihat peluang, melihat apa yang sudah dimiliki oleh kantor atau manajer. Jadi ruang lingkupnya sudah pernah kita bahas di PPT yang pertama itu. Kemudian menurutmu apa pengertian paradigma? Tadi sudah saya bahas ya, para dan daik. Ya. Kemudian
dari bahasa apa itu? Apakah Belanda? Apakah Yunani? Nanti bisa dilihat. Kemudian nomor 6, apa saja filosofi administrasi menurutmu? Tadi sudah saya bilang nih ya. Yang pertama adalah pertama norma, aturan, ada cara pandang, ada prinsip-prinsip, dasar-dasar itu yang nanti anak-anak bisa mengikuti. Yang ketujuh nih, nah dari kemarin anak-anak tugas kan, nah ini saya tagih tugasnya saya berikan. Dikerjakan di buku tulis, ya, lalu difoto ke Pak Fain via WA nomornya ini. 0858 768 959 25. Jadi kalau kemarin Pak tugasnya apa? Kemarin ada yang sudah jadi, anak-anak saya evaluasi ya, 24 siswa PS1 yang mengerjakan hanya 7 orang. Di antaranya itu yang mengupload di kelas. Yang lain ada yang memang japri ke saya. Tapi itu pelajaran lain. Untuk yang administrasi hanya baru 7 anak-anak. Baru 7 siswa dari 24, 7 per 24 kali 100%. Silakan dibikin sendiri ya, 700% dibagi 24. Hasilnya berapa? Jadi baru 7 per 24 siswa yang mengerjakan tugas. Materi pertama yaitu merangkum sebetulnya. Terima kasih sudah mengerjakan tugas, sudah saya nilai, nanti bisa dilihat. Yang nilai 100 berarti maksimal, yang nilainya kurang dari 100 berarti hanya beberapa poin saja. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini, materi filosofi administrasi. Mungkin ada soal anak-anak, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan dengan diskusi. Oke, mikrofonnya boleh dibuka. Saya absen dari yang paling atas. Naisila, Ananda, Anissa, Ardila, Fadila, Feni, Ines, Naswa, Naura, Naila, Renata, Restu, dan Sarifah. Mohon untuk bisa membuka mikrofonnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Sarifah ya. Lihatin slide yang ikhtisar. Baik, saya lihatkan. Silakan bisa di screenshot Kak, atau di ikhlas itu sudah saya upload. Oke, silakan Kak. Di 1 sampai 6 itu silakan di screenshot. Nanti itu pertanyaan dari yang latihan. Di ikhlas sudah saya upload, silakan nanti anak-anak melanjutkan. Oke, apakah sudah cukup? Sarifah sudah mengatakan cukup untuk slide ikhtisarnya. Mungkin nyalain di screenshot dulu. Nah, forum sekarang itu diskusi ya, diskusi anak-anak apakah penyampaian saya terlalu cepat. Secara gamblang kita belajar bersama ya. Saya tidak bermaksud menggurui. Kita belajar bersama. Pak Fain juga di organisasi. Pak Fain juga bagian dari sekolah, bagian dari organisasi sekolah. Maka kita patut untuk berdiskusi. Apalagi anak-anak yang sudah pernah di organisasi ini saya acungi jempol. Karena menjadi poin sendiri sudah berpengalaman di bidang organisasi. Sekali lagi perintahnya, anak-anak silakan mikrofonnya dibuka, kita ajukan diskusi. Siapa saja boleh menyampaikan pendapat, tidak masalah. Ya. Boleh dibuka videonya, ya. Bapak juga membuka video ini. Nah, kelihatan tahu. Silakan anak-anak boleh dibuka dari Nasila. Nasila mikrofonnya dibuka. Ananda sudah dibuka nih. Ananda apakah bisa memahami apa yang disampaikan hari ini? Insya Allah bisa Pak. Insya Allah bisa. Coba kita repeat sebentar. Apa yang dipahami hari ini Kak? Ardila coba. Apa yang hari ini kita pelajari nih? Ardila atau Ananda? Silakan berkomentar nak. Menurutmu gimana pada hari ini? Apa saja sih filosofi administrasi itu? Atau kita bertanya ulang paradigma itu apa sih tadi? Filosofi administrasi itu maksudnya bagaimana? Oke. Philo dan Sofia. Kalau kita lihat Ardila ini. Kalau kita lihat di pengertiannya filosofi itu adalah Philia dan Sofia. Ya, pengetahuan tentang cara berpikir terhadap sesuatu. Jadi ada keterkaitan dua-duanya.
Saya ingin mendengarkan Sarifah. Sarifah Janda mendengarkan saya, Sarifah? Iya, Pak. Benar. Baik, apa yang bisa kita pelajari hari ini menurutmu, Sarifah? Pengertian kayak definisi gitu, Pak. Oke. Paradigma, bahasa yang paling mudah tadi apa ya? Paradigma. Cara pandang ya. Cara pandang. Jadi ini secara teori kita belajar teori dulu nanti ada kemungkinan kasuistik ya bagaimana pembelajaran administrasi itu kalau nanti menghadapi kesulitan nanti ada istilah analisis SWOT nanti akan saya berikan. Oke, Sarifah, Naisila, baru 15 orang. Ananda Putri masih bisa merespon saya. Naisila ini tiba-tiba live. Coba nak, saya mau bertanya, filsafat itu dari bahasa apa? Filsafat. Ada yang bisa jawab, Ananda? Bahasa Yunani yaitu Philia dan Sophia yang secara umum berarti pengetahuan tentang cara berpikir terhadap sesuatu. Oke, ini karena kita masih tahap teori baca tidak apa-apa. Nanti kalau secara tahap nanti kan ada ulangan harian ya. Kita nanti harus bisa membahasakan bahasa kita sendiri. Nah, jadi administrasi itu dan filosofi administrasi itu sangat berkaitan karena organisasi tanpa adanya konsep filosofi administrasi menurut saya akan kacau. Karena menurut saya organisasi jantungnya itu ada di administrasi. Kalau dalam bahasa Inggris, mari kita lihat administration itu kemarin apa ya? Ada yang tahu? Administration kemarin? Coba saya tanya ke Sarifah, administrasi itu apa? Dari kata administration bahasa Inggris atau dari bahasa Yunani aid dan administrate. Masih ingat apa itu? Enggak, Pak. Oke, nomor 3 itu jadi bisa dibaca aja. Administrasi itu apa? Enak. Rangkaian kegiatan merancang organisasi, mengarahkan, mengawasi, serta menyelenggarakan pekerjaan kantor dengan tertib. Kalau yang paling mudah administrasi itu ya, terima kasih Mbak Arifah. Itu adalah mengenai tata usaha, intinya tentang pengelolaan, ya surat menyurat, apalagi itu surat menyurat, tugas dan sebagainya. Itu saja. Jadi itu yang kita pelajari hari ini untuk filosofi administrasi itu adalah tujuannya kita itu mengetahui nomor 6 itu ya. Kita tahu cara pandang sebagai seorang pegawai, tugasnya apa, secara teori harus tahu, secara prinsip harus tahu. Saya masih ingat dengan istilah code of conduct atau aturan yang harus ada di organisasi itu ya. Kode etik yang mestinya dilakukan ya, atau code of conduct ya. Itu ada di pelajaran bahasa di menerapkan prinsip-prinsip berbisnis itu ya. Nah, ini salah satunya adalah pembelajaran secara teoretik administrasi. Jadi poinnya ada di nomor 6 itu anak. Filosofi administrasi hari ini kita berawal dari seperangkat pandangan, teori, prinsip, norma, dan dasar mengenai administrasi itu sendiri. Jadi kita tidak tahu nanti suatu saat anak-anak nanti akan ketika lulus di sini melanjutkan di perbankan atau di pendidikan. Pada awalnya nanti kita akan mengenal organisasi, akan mengenal administrasi. Karena hal ini sangat bermanfaat. Nantinya ketika anak-anak mungkin sudah di rumah, mungkin sudah di masyarakat, akan memetik sendiri hasilnya, yaitu dengan cara memahami administrasi. Kalau secara pengalaman, Bapak sendiri pernah belajar tentang administrasi, walaupun sedikit banyak kekurangan, tapi paling tidak tahu cara membuat suratnya itu penting. Karena administrasi itu tidak lepas dari surat tadi ya, tulis-menulis. Bagaimana membuat kepala surat, bagaimana cara membuat nomor surat, bagaimana cara menuliskan lampiran, bagaimana menuliskan perihan, bagaimana salam membuka, bagaimana tanggal membuat surat, bagaimana dengan salam membuka, kemudian isi surat, kemudian bentuknya bagaimana, yang tanda tangan siapa, yang paling kanan siapa, dan yang harus
siapa, bahkan cara melipat surat pun itu diajarkan. Maka kita beruntung karena di Adminasium ini kita belajar, terutama kalau yang sudah saya pernah lakukan adalah di bidang organisasi, baik di kegiatan kepramukaan maupun di kegiatan lingkup sekolah yang kaitan dengan administrasi. Satu lagi anak, administrasi itu adalah jantungnya organisasi, sehingga harus secara tatanan itu tertib ya. Mulai dari kalau ada kegiatan maka ada proposal, kalau ada kegiatan proposal sudah di ACC maka harus ditindaklanjuti dengan melaksanakan. Jadi yang saya sampaikan ada planning, proposal bentuknya, kemudian ada actuating, ada pelaksanaan bentuknya adalah tindak lanjut dari proposal. Kemudian setelah ditindaklanjuti maka harus melaporkan kembali dalam bentuk SPJ atau pertanggungjawaban, bentuknya adalah laporan. Nah, ini dari awal perencanaan sampai laporan itu harus detail. Maka tujuan daripada administrasi kemarin adalah salah satunya untuk mengurangi resiko supaya mudah dalam memilih data, supaya mudah dalam mengumpulkan informasi sehingga administrasi itu menjadi patokan, ya, menjadi jantungnya sebuah organisasi. Itu saja tambahan dari Bapak. Sekali lagi, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dan saya ingatkan jangan lupa anak untuk absen. Absen biasanya saya share di chatting. Ini ya, paradigma itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Yunani, ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Nih, para dan dei. Kalau kita lihat di PPT sebelumnya juga ada nih. Saya bukakan dulu di PPT saya. Materi yang pertama itu adalah, ya saya buka dulu ya. Ini materi yang pertama. Oke. Kan yang ini saya masuk lagi. Oh, enggak salah ini. Materi 21. Para dan dei kemarin tuh ya. Nah ini anak-anak. Ini kalau saya share, kemarin kan kita sudah belajar tentang paradigma nih. Nah, ini paradigma. Nah, kita mengulang ya. Berasal dari bahasa Latin. Yang pertama Latin dulu. Paradigma. Berarti suatu model. Kemudian dalam bahasa Yunani berasal dari kata para dan deiknunai, yang berarti membandingkan atau bersebelahan. Kemudian para itu adalah bersebelahan tadi ya, memperlihatkan itu deik. Ini mirip dengan bahasa Eropa ya. Ini Eropa. Paradigma adalah dalam bahasa kita cara pandang kita terhadap sesuatu. Jadi ada dua bahasa, yang pertama bahasa Latin, yang kedua bahasa Yunani. Latin itu paradigma, Yunani itu adalah para dan deiknunai. Kalau dalam bahasa Indonesia cara pandang. Kalau menurut Thomas Kuhn ini, ya, menurut Thomas Kuhn itu adalah Structure of Scientific Revolution dalam bukunya itu, tahun 62. Yang pertama adalah sejenis unsur puncak teka-teki. Materi ini sudah saya share di PPT sebelumnya, nanti anak-anak bisa membuka. Ini hanya untuk awalan dan review saja materi yang kemarin. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang mau bertanya bisa lewat chat kembali. Jadi paradigma itu berasal dari dua bahasa, Yunani dan Latin. Adakah yang bertanya lagi? Ini ada 18 siswa alhamdulillah.
18 yang belum berarti berapa? 6 siswa ya. Itu kan ada bertanya lagi. Itu paradigma. Oke, sekali lagi saya ingatkan anak absen ya. Coba saya coba linknya saya buka lagi. Oke, Fadila masih bisa mengikuti Fadila. Mikrofonnya dibuka Fadila. Coba ini saya buka chatnya ini. Chatnya ada Safi Sarifa, Feni. Paradigma sudah tadi ya. Dari bahasa Yunani. Yang kedua dari bahasa Latin. Oke, coba saya kirim link untuk absen. Waktunya masih 15 menit, silakan gunakan untuk diskusi, tidak apa-apa. Mohon teman-teman yang belum masuk, mohon diingatkan, mungkin salah satu Sarifah atau yang lain untuk mengingatkan supaya masuk hingga genap 24. Ini 18 dan dikurangi 2 karena saya sebagai presentator dan sebagai peserta, berarti baru ada 16 siswa. Masih 8 siswa yang belum masuk. Saya beri waktu sampai jam 9 tepat, nanti mohon satu boleh sesi bertanya atau nanti sambil menunggu absen. Oke, coba saya tanya satu-satu. Nashwa, adakah pertanyaan? Tidak, dibuka mikrofonnya baru bilang tidak. Ananda, ada pertanyaan Ananda? Tidak, Pak. Tidak. Fadila, ada pertanyaan? Tidak. Tidak juga. Anissa Husna, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak juga. Renata? Masih bersama saya? Tidak. Ini yang putra tidak ada ya? Apa cek semua ya? Yang putra ada enggak, Kak? Cewek semua. Oh, cewek semua. Barakallahu fikun. Ya. Semoga Allah berkahi kalian semuanya. Pelajaran hari ini mudah-mudahan bisa dipahami sehingga nanti praktek ketika sudah memegang ya kunci organisasi nanti bisa melakukan kegiatan administrasi. Ya. Tadi anak-anak bukannya lewat ikhlas atau lewat link dari saya. Coba salah satu. Kalau dari ikhlas itu kan ada absen terlebih dahulu. Ini kebetulan saya masuknya agak susah ini. Oke, nanti saya usulkan saja ya. Misalkan nanti lewat ikhlas saja. Biasanya kalau sudah live seperti ini, saya langsung chat di sini. Saya minta langsung copy, tapi saya nggak bisa masuk. Oke, sementara itu masih ada 13 menit berjalan. Silakan menyampaikan kritik dan saran, tidak apa-apa, anak-anak. Oke, ini 18 ini kalau dihitung KKI-nya ada 3. Berarti 15 orang saja. Jumlahnya 10 peso itu berapa, Nak? Coba dijawab satu. 24. Oh, ini aktif nih. Sarifah aktif nih 24. Tapi yang masuk baru 15. Enggak apa-apa.
Oke, anak-anak, begini saja. Ini sudah keluar. Coba saya copy ya. Jadi kita gunakan 12 menit terakhir untuk isi absen terlebih dahulu. Kalau nanti ada pertanyaan bingung di soal itu ada form diskusi. Soalnya di akhir PPT itu sudah ada, nanti dikerjakan. Jadi mohon saling kerjasama. Nanti kalau tidak tahu temannya bisa dikabari tugasnya apa. Begitu. Sambil menunggu kita lihat link absen. Saling mengingatkan anak-anak juga, insya Allah Jumat depan anak-anak nanti akan ada kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka. Insya Allah nanti waktunya setelah Jumatan Kak. Karena kalau jam 8 sampai jam 12 itu masih PJJ, betul ya? Masih PJJ, nanti akan ada, kalau nanti saya disetujui oleh kesiswaan, nanti saya mulainya jam setengah 2 kira-kira. Setengah 2 sampai setengah 3. Materi 1 jam, nanti rencananya 1 akan diisi oleh alumni angkatan ketiga yang sekarang sudah bekerja di Rumah Sakit Siloam sebagai sarjana keperawatan, dan beliau adalah salah satu pradana angkatan pertama dari angkatan ketiga sekolah kita. Nanti sekaligus akan menyampaikan sejarah ambalan kita, kemudian akan menyampaikan materi percepatan penanganan COVID karena sudah di bidangnya. Sehingga nanti ini sebagai motivasi awal ya 10 PS 1 untuk nanti memberikan informasi ke teman-teman. Jam setengah 2 sudah standby. Seragamnya dress code-nya adalah pramuka. Karena itu ekstra wajib yang harus dilaksanakan. Nanti tempat kita di minggu kedua dan keempat Kak. Minggu 2 keempat. Ini ada yang bertanya, berangkatnya kapan, sekolahnya Pak? Lah kalau mau ke sekolah enggak apa-apa, ketemu saya. Gitu ya. Kalau mau ke sekolah enggak apa-apa kalau mau PJJ, tapi ini karena masih pandemi, diharapkan masih di rumah. Sehingga nanti kalau ada informasi seperti ini yang aktif anak-anak gitu ya. Yang aktif anak-anak sabar nanti menunggu pemerintah pusat sampai menginginkan masuk PJJ ataukah PJJ dihentikan, kemudian kita lanjutkan materi sesuai dengan jam yang kita gunakan normal biasanya itu. Jadi untuk informasi mulanya itu Jumat yang akan datang kita ada ekstrakurikuler pramuka. Oke, ada pertanyaan seragam pramukanya SMP atau SMK? Yang sudah dipunyai saja. Kalau sudah punya seragam pramuka SMK yang sudah jadi digunakan, dipakai. Kalau yang belum masih boleh menggunakan seragam SMP. Ini sekaligus akan saya sharekan karena ini saya rekam, saya izin untuk mengupload di YouTube anak-anak karena sebagai media rekaman pembelajaran hari ini, sehingga nanti yang belum ikut nanti bisa maklumi, bisa ikut. Seperti itu ya. Masih ada 9 menit, kalau nggak ada yang bertanya, kita buka linknya, kemudian saya share di chatting sebagai wujud anak-anak. Wujud terima saya sudah hadir. Oke, link PJJ, daftar absen. Saya buka open link tab. Oke, saya buka lagi. Saya copy aja ya. Klik kanan, copy, saya masukkan ke chat. Oke, anak-anak bisa diklik itu linknya, link absennya. Silakan diklik. Wujud anak-anak, terima kasih saya sudah hadir. Silakan diisi. Link absen 10 PS1. Keliru rumusnya 10 PS1. Oke. Buka bisa diklik Kak. Apakah bisa diklik? Caranya klik kanan atau klik kiri juga bisa. Klik kanan open link tab, kalau klik kiri langsung diklik keluarnya apa? Daftar ada 10 PS 1. Kalau jaringannya bagus langsung terbuka. Apakah ada kesulitan absennya? Pak langsung boleh absen.
Boleh, silakan diisi, boleh diisi. Materinya hari ini filosofi administrasi. Ya. Tugasnya ada di slide terakhir tadi. Silakan absen. Kalau sudah absen gimana Pak? Ya kita tutup. Karena tadi kita awal bersama-sama, kita tutup dengan bersama-sama. Oke, saya beri waktu kurang lebih 4 menit ya. 4 menit absen. 4 menit absen, 3 menit saya tutup. Silakan diisi nak. 19 kurangi 3 baru 16. Misalnya berapa? 8 yang belum masuk. Tidak apa-apa. Nanti tolong diberitahu saja. Jadi mukhtasar ini kita tuh belajar filosofi administrasi itu belajar cara pandang, norma, aturan, prinsip. Hal yang mendasar yang perlu dikerjakan di dalam organisasi maupun di administrasi perkantoran. Pokoknya itu. Pokoknya administrasi itu asik lah. Gak ada administrasi gak asik. Contohnya kalau nggak bisa bikin surat itu anak perbankan saya harus bisa bikin surat nanti. Ya, apalagi surat lamaran kerja harus bisa. Nanti insyaallah kita ke depan kita ajari. Kita belajar bersama. Yang sudah absen coba saya lihat di rekap apakah sudah banyak yang absen. Coba acungkan tangan yang sudah selesai absen siapa? Oke, Renata sudah, terima kasih. Yang lain? Naura sudah, terima kasih. Ananda sudah, terima kasih. Naila sudah, Restu sudah. Fadila sudah, Naisila sudah, Naswa sudah, Feni sudah. Nur Chandra sudah. Kok belum 18 orang ya? Belum ada 10 orang nih. Oh, yang belum apakah kesulitan masuk? Sarifah sudah, Aisyah sudah, Eva Wati sudah. Oke, akan saya lihat di jurnal. Ina sudah, Naswa sudah. Ini karena kalau anak-anak nggak absen nanti tagih aja di sini. Jurnal belajarnya masih 31% terus enggak bisa 100%. Oke, anak-anak sekedar saya ingin tahu bisa dibuka mikrofonnya ya. 5 menit terakhir nih anak-anak. Efektif mana menggunakan Zoom dengan menggunakan Google Meet? Atau efektif menggunakan WA? Zoom. Satu Zoom. Yang lain? Kalau Zoom enakan saya, nggak usah pakai Camtasia, langsung bisa di-record, nanti langsung saya update di YouTube. Gitu. Tapi ini anak-anak punya dua ya, punya Google Meet dan Zoom ya. Betul? Tapi Pak anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupi saja. Setuju enggak anak-anak? Kita tutup? Halo anak-anak. Iya, Pak. Oke, kita tutup aja ya. Terima kasih sudah hadir, 19 orang dikurangi 3. Mau nanti yang belum gabung bisa diberi informasinya. Ada pembelajaran administrasi umum tadi kita revisi sehingga jam 8 mulai. Kemudian ada tugas di slide akhir. Slide akhir sudah saya posting di kelas. Nanti dikerjakan. Tugasnya itu adalah satu mengirim ke Pak Faid. Karena saya ingin lebih dekat sama anak-anak, jadi nanti bisa chattingnya di WA saja. Saya biar lebih dekat dengan anak-anak untuk belajar administrasi umum. Begitu? Bisa kita ikuti bersama-sama? Iya, Pak. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjut tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, boleh menggunakan baru. Buat di komen aku Pak. F10.